Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik di bab 2 pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu tentang promosi online. Promosi online adalah jalur pemasaran yang hari ini berkembang pesat, terutama seiring berkembang pesatnya gadget yang hari ini semakin banyak digunakan oleh banyak orang. Jadi bagi banyak bisnis, jalur pemasaran hari ini sudah mulai bergeser dari sebelumnya jalur pemasaran konvensional yang kita tahu seperti memasang banner, baliho, menyebarkan brosur dan sebagainya. Itu sudah mulai digantikan dengan dengan teknik-teknik yang hari ini sudah mulai banyak dikenal melalui Instagram, Facebook, Twitter, media sosial. Lalu konten-konten kreator dan sebagainya sudah mulai banyak bermunculan untuk melakukan promosi online. Dan internet itu sudah masuk dan menjadi kebiasaan banyak orang saat ini. Dan inilah membuat banyak model-model pemasaran online terus berkembang. Dan seperti sekarang kita lihat, perkembangannya juga terus bertumbuh. Ada masa jenuh dan ada yang masa sedang bertumbuh pesat, dan begitulah terus perkembangan teknologi internet seperti sekarang ini. Dan pemasaran online diprediksi akan menjadi salah satu metode paling efektif di dalam memasarkan produk, berjualan barang dan sebagainya. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pasti metode pemasaran online ini mulai banyak dipelajari dan membuka lapangan pekerjaan baru yang pada saat 10 tahun atau 20 tahun lalu belum dikenal oleh banyak orang. Nah, pemasaran online ini dianggap mampu melebarkan sayap pemasaran bisnis secara optimal dengan biaya yang jauh lebih ringan dibandingkan secara offline. Tadi saya sudah sampaikan, biayanya sudah mampu ditekan dan hasil yang dicapai pun cukup optimal. Lalu apa itu pemasaran online secara definisi? Pemasaran online secara definisi adalah pemasaran digital sebagai satu strategi pemasaran yang memanfaatkan internet sebagai salah satu teknik promosinya. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, website, email, bahkan augmented reality. Apa itu augmented reality? Augmented reality ini atau singkatan dengan AR merupakan teknologi di mana seorang mengalaminya melalui video dan audio 3D. Jadi selain melalui media sosial, website, email, ada namanya augmented reality. Banyak orang lebih percaya menggunakan sebuah produk yang dipakai langsung, diperlihatkan, divisualisasikan melalui video dan audio secara lebih nyata. Sebagai contoh, kita mungkin tahu ya, AR atau satunya lagi namanya virtual reality. Kalau kita tahu VR itu kan biasanya dipakai dipakai seperti kacamata dengan ada gadget di depannya. Kita bisa melihat seperti kita masuk ke dunia digital seperti itu. Nah, augmented reality ini hampir mirip, cuma dia alatnya lebih luas dan banyak. AR itu diterapkan salah satunya misalnya oleh Instagram melalui Instastory. Instastory tahu ya? Instastory itu ada video, ada audio, bagaimana orang menggunakan sebuah produk dan menceritakan pengalamannya menggunakan produk itu. Nah, ini banyak dikembangkan sekarang melalui pemasaran online. Nah, ini juga menjadi salah satu aktivitas dan interaksi yang terjadi di dunia internet hari ini. Kalau kita bicara augmented reality, banyak orang sekarang selain menggunakan produk, dia akan menceritakan produknya itu kepada khalayak ramai dan menggunakan para influencer begitu kira-kira untuk mempromosikan produknya. Nah, itu padahal 10 tahun yang lalu mungkin hal ini asing, tapi sekarang menjadi satu hal yang umum digunakan banyak orang. Ini jenis saluran pemasaran. Kita akan lebih spesifik lagi membahasnya, apa saja pemasaran online yang digunakan saat ini. Yang pertama, jelas media sosial.
Media sosial ini menjangkau konsumen melalui iklan berbayar atau postingan organik dengan memanfaatkan media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Jadi, media sosial ini bisa kita gunakan melalui dua cara. Yang pertama, iklan berbayar. Iklan berbayar ini yang umum biasa digunakan banyak orang. Jadi kita yang postingan organik ya, tapi yang iklan berbayar ini kita membayar misalnya di Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, dan sebagainya. Kita mengiklankan produk kita di sana. Nanti pihak pemilik media sosial akan berusaha menaruh iklannya di orang-orang yang sudah kita tuju, kita targeting, dan sebagainya. Tapi kalau postingan organik itu kita mencari follower, mencari orang-orang yang mengikuti kita, kemudian kita bikin konten secara kontinuitas sehingga banyak orang semakin hari semakin banyak yang melihat. Secara berganti hari kita terus melakukan postingan-postingan sehingga semakin banyak yang memanfaatkan apa yang kita buat di sana. Jadi itu contoh postingan organik. Nah, itu dua cara yang bisa kita lakukan di media sosial. Ada perusahaan-perusahaan besar rata-rata menggunakan dua cara ini. Selain iklan berbayar, tujuan yang lainnya adalah dia membangun postingan yang organik. Yang kedua adalah search engine optimization. Search engine optimization ini salah satu promosi pemasaran yang sekarang ini terus berkembang karena dia mengoptimalkan website dengan berbagai konten untuk mendapatkan peringkat teratas. Nah, ini caranya juga bisa dua, search engine optimization ini. Yang pertama, kita menggunakan AdWords. Jadi pihak Google atau pihak penyedia search engine itu akan mengiklankan konten kita di bagian halaman pertama. Tapi ada cara yang kedua disebut organik, yaitu search engine optimization. Dia lebih organik, kita bikin konten yang menarik, kita ikuti langkah-langkah yang diinginkan oleh si pemilik search engine seperti Google misalnya, agar konten kita muncul di halaman pertama. Selanjutnya adalah email pemasaran. Pernah membuka misalnya website, kemudian dia memberikan misalnya ebook gratis atau web software gratis kepada kalian. Nah, itu kemudian mereka meminta email kalian. Nah, itu salah satu model pemasaran melalui email marketing atau email pemasaran. Nah, ini lebih spesifik lagi, dan saat ini email pemasaran ini jadi salah satu hal yang banyak digunakan perusahaan besar dan masih paling efektif dibanding dengan penggunaan pemasaran online yang lain. Promo penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan sebagainya secara personal menggunakan media email. Nah, ini ada software-software khusus yang membuat email kita itu ketika kita istilahnya email blast, kita ngirim ke ribuan orang, ratusan ribu orang, tapi tidak dianggap sebagai spam. Kenapa? Kalau kita pakai cara manual, kita ketik emailnya, kita kirim ke banyak orang, maka kemungkinan besar Google akan membaca, atau email Gmail apapun itu akan membaca sebagai spam. Sayang juga kalau kita sudah bikin iklan yang bagus tapi dianggapnya sebagai spam. Lalu search engine marketing. Nah, ini bentuk lain dari pemasaran online berbayar. Anda dapat menggunakan mesin pencari. Nah, ini untuk mengoptimalkan iklan. Jadi kalau kita menggunakan Google untuk mencari, itu biasanya banyak sekali bentuk model periklanan. Bahkan ketika kita memasukkan kata kunci saja di dalamnya, itu banyak sekali model periklanan yang dimunculkan di sana oleh Google. Nah, search engine marketing ini salah satu pemasaran menggunakan search engine sebagai alat pemasarannya. Nah, jadi kalau kita punya toko misalnya kue, misalnya kita mau jual donat karakter, nah kita bisa menggunakan search engine marketing. Kita hanya beriklan ke orang-orang yang membuka mencari donat karakter misalnya di daerah rumah kita saja, atau di lingkungan satu kecamatan di tempat kita, itu bisa. Sehingga ini juga menjadi fokus iklan Google, jadi lebih ke UMKM, di mana kita bisa mengiklankan dan hanya orang-orang di sekitar situ saja yang bisa melihat. Nah, ini kemungkinan ke depan teknik ini akan banyak dipakai orang. Selanjutnya adalah pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi ini juga salah satu model pemasaran offline, di mana si perusahaan mengajak orang lain yang menawarkan produk yang kita buat. Nah, ini namanya pemasaran afiliasi. Nah, pemasaran afiliasi ini orang yang mengiklankan kita, ketika mendapatkan pembeli di perusahaan kita akan bayar si yang orang menginformasikan ini dengan fee atau sejumlah hasil dari penjualan itu kita share ke dia, misalnya 20%, 10% dari hasil penjualan.
Ini pemasaran afiliasi. Nah, ini sangat efektif sehingga produk kita juga akan dipromosikan oleh para influencer. Selanjutnya adalah influencer marketing. Influencer marketing itu banyak ya di dunia ini ya. Cristiano Ronaldo misalnya, Selena Gomez dan sebagainya, Justin Bieber, itu mereka salah satu influencer marketing paling berhasil ya. Jadi satu tweet atau instastory mereka aja bisa dibayar 1 juta sampai ribuan dolar gitu ya untuk sekali tweet ya. Cristiano Ronaldo itu ya. Jadi Lionel Messi, mereka salah satu influencer marketing paling efektif karena mereka terkenal ya. Jadi ini biasanya orang-orang yang terkenal dan orang-orang yang perusahaan-perusahaan besar akan masuk ke mereka gitu ya. Ini salah satu teknik yang sekarang dipakai. Jadi nanti kalau kita punya produk kita diiklankan oleh mereka lewat story mereka atau postingan mereka, dan itu tarifnya beda-beda. Nah, influencer ini bisa kita sesuaikan juga dari yang level paling tinggi sampai yang level yang followernya masih kecil. Nah, itu biasanya followernya semakin sedikit juga biaya yang dikeluarkan juga semakin sedikit juga gitu. Selanjutnya adalah pemasaran konten. Ya, ini yang banyak orang saya bilang lalai karena terlalu mengikuti hingar-bingar tadi, influencer, kemudian konten-konten yang ada di sana. Kita lupa bahwa mempelajari pemasaran konten itu lebih penting daripada itu semua. Jadi orang yang mampu membuat konten ya, membuat channel sendiri, mengetahui apa yang menarik saat ini, itu adalah orang-orang yang sukses di dalam industri digital saat ini. Jadi kita itu kalau kita belajar, maka inilah intinya gitu, pemasaran konten. Kita membuat konten yang bagus, membuat orang tertarik, itu yang hal yang lebih penting. Dan itu harus dipelajari dengan membuka mata, membuka hati, membuka pikiran kita, melihat situasi dan kondisi, bukan hanya ikut-ikutan, tapi bagaimana kita membuat orang mengikuti kita. Nah, ini yang lebih penting, sehingga kita mendapatkan kesuksesan dari perkembangan digital marketing seperti sekarang ini. Ada juga lead generation. Nah, lead generation itu jadi mengkonversi orang-orang yang hadir ke kita untuk menghasilkan penjualan melalui alamat email dan sebagainya. Jadi ini salah satu teknik promosi juga, bagaimana kita lead generation, jadi orang-orang yang melihat konten kita. Nah, misalnya kita bikin artikel, kita share di website, berapa orang yang lihat, itu kemudian kita nilai seperti apa orang-orang tersebut dan apa yang bisa kita jual ke mereka. Sebagai contoh, kita men-share tentang perjalanan kita naik gunung. Nah, ternyata banyak orang yang melihat. Nah, orang-orang yang melihat ini itu bisa kita arahkan untuk membeli produk-produk, misalnya produk-produk seperti outdoor ya dan sebagainya. Jadi ini namanya lead generation. Kalau kamu punya website dan banyak pembacanya, kamu bisa memanfaatkan itu menjadi lead generation kamu sendiri. Lalu adalah pengoptimalan web. Nah, orang yang membuat website itu harus melakukan serangkaian tes supaya websitenya itu banyak dibaca oleh orang. Nah, tes itu macam-macam, ada namanya tes A or B. Jadi kita membuat artikel tapi dengan 2 bentuk yang berbeda, kemudian kita share secara bersamaan. Kira-kira yang mana yang lebih banyak dilihat. Nah, data itulah yang kemudian membuat kita mengoptimalkan web kita. Nah, ini teknik-teknik pemasaran online yang banyak digunakan saat ini. Apa sih keuntungan pemasaran online? Keuntungannya yang pertama itu adalah mengurangi biaya. Alasan utama orang pemilik bisnis itu melakukan pemasaran online adalah yang pertama biaya. Biaya itu membesar sekali. Iklan di koran itu bisa puluhan juta cuma sekali tayang di satu koran harian gitu ya, nasional di Indonesia. Tapi kalau dan belum tentu target yang kita tuju itu sesuai. Tapi kalau kita mengiklankan di media sosial, kita bikin website sendiri, kita mengiklankan kita sendiri, maka biaya yang kita atur itu bisa kita kelola sendiri. Istilahnya self advertising. Kita mengelola iklan kita sendiri. Nah, itu keuntungan menggunakan
promosi online. Selanjutnya adalah dapat diukur real time. Nah, pemasaran dilakukan secara online itu mudah diukur melalui alat analisis seperti Google Analytics. Jadi kalau kita praktek nanti ya, bagaimana membuat sebuah artikel, kemudian kita lihat pengunjungnya, itu bisa kita kelola di Google Analytics. Ya, cepat menentukan target. Jadi kecanggihan teknologi sekarang itu membuat kita cepat dalam menentukan target konsumen kita. Nah, siapa yang akan membaca, umur berapa, penghasilan berapa, itu kita bisa tentukan di awal. Nah, ini dia keuntungan dari menggunakan pemasaran online. Selanjutnya promosi itu bisa jangka panjang. Nah, ini pemasaran online itu adalah merupakan proses berkelanjutan. Konten promosi Anda akan tetap terlihat oleh konsumen untuk jangka waktu yang lama. Tergantung website Anda, konten Anda itu masih ada atau enggak. Ketika Anda membuat postingan Instagram, ketika ada orang yang kemudian tertarik, dia akan melihat isi dari konten di dalam Instagram Anda. Kalau ternyata Anda continue dan banyak, maka orang itu akan cenderung untuk mengikuti Anda gitu ya. Karena Anda dianggap oleh mereka punya kapabilitas, punya keahlian di situ. Ketika Anda di Instagram memposting tentang baju-baju, wah kayaknya kalau beli baju lebih baik di sini. Karena Anda sudah punya tabungan yang banyak dari postingan-postingan Anda setiap hari. Saya kira itu diskusi tentang promosi online. Apabila ada pertanyaan, silakan ditaruh di kolom komentar, kita bisa diskusi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.